warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Andi Nasir Vlog. Sekarang gue mau jalan-jalan dulu karena hari ini libur, suasana cerah. Gue akan bercerita perjalanan gue di US. Mungkin ini part pertama ya, dari pertama datang sampai tengah-tengah dan selanjutnya. Halo guys, check it out, dengar sini, dan gue akan kasih tahu lo semua kenapa gue di US dan kenapa gue pergi ke sini dan kenapa sampai gue bisa memiliki ini semua. Gue akan cerita dan harus semangat bekerja dan jangan pantang menyerah, tapi pakai otak. Assalamualaikum. Silakan nanti selanjutnya. Ya, balik lagi ke Andi Nasir Vlog dan gue mau cerita pertama kali gue datang ke US tahun 2000. Pertama kali gue 2001, waktu 2001 ya, Winning Eleven tuh yang meledak itu tahun berapa ya, pas itu gue datang. Terus gue balik lagi ke Indonesia, stay until 2005. Terus gue balik lagi 2005, stay tepatnya gue tahun 2005 udah mulai start di Amerika. Dan gue turun di New York, dijemput oleh teman bokap gue, Pak Suhadi. Pak Suhadi itu kenalannya bokap, nggak tahu dari mana. Habis itu Pak Suhadi jemput kita naik subway dari JFK ke Chinatown. Dan gue pertama kali lihat di Chinatown itu banyak sekali anak-anak Indonesia pada nongkrong. Maksudnya di tempat agensi terkenal itulah, yang legend, agensi legend sekarang kayaknya udah tutup ya. Red Bull guys. Nah, agensi itu kita nongkrong di situ. Gue pertama kali baru mendarat dari JFK, naik subway, gue nggak tahu, turun, nyampe di situ jalan kaki. Dengan gue menyeret koper gue yang baru datang dari luar negeri, kan kopernya segede sama tas gemblok. Jalan langsung ke agensi, dikasih tahu kalau tempat kerjanya itu di agensi. Namanya agensi yang legend itulah. Nah, kita di sana sampai stay. Di situ ada restoran Malaysia, kita makan sekitar $5 apa $5 apa berapa itu, ada telur, sayur, kayak warteg lah gitu, ibaratnya warteg. Itu emang anak-anak Indonesia tuh di sana itu, di New York itu, di Dyer Street itu emang tempat ngumpul kita, menceritakan kisah sedih kita di sana, keluh kita di sana, menceritakan baru datang dari Indo yang bekerja, menceritakan keadaan pekerjaannya bagaimana, ketemu teman-teman, ada suka dan duka, ada suka atau tidak suka di situ, semua menceritakan. Nah, saya masuk ke hotel Grand. Nah, Grand Hotel itu Grand Legend juga. Hotel Legend, gue pikir tuh hotel seperti kayak di Hotel Sentral, di Pramuka, atau di kayak hotel-hotel di Indonesia, di Kaisar. Nggak taunya itu hotel tikus, men. Harganya pada saat itu $12 kalau nggak salah. Harga hotelnya itu $12. Harga satu malamnya $12. Jadi kalau saat dari jam lo ceknya jam berapa, masuk check outnya jam 12 siang. Nah, check outnya jam 12 siang. Tapi kalau lo masuk jam 7 apa ya, jam 7 pagi, lo check outnya setelah. Jadi lo bisa 2 malam gratis lah ibaratnya. Jadi kalau masuknya tuh jam 7 pagi, masuknya agak, kalau di Indonesia tuh 3:30 lah. Kita masuk 3:30 pagi, jam 5 pagi. Kan hitungannya tuh udah siang. Nah, itu jadi check outnya besok jam 1 malam, terus besoknya lagi gitulah kira-kira. Kalau di Indonesia, yang ngerti gue yang seperti itu ya. Nah, ini pemandangan di belakang gue adalah tempat pertokoan, di tempat restoran yang biasa gue makan di sini.
banyak restoran dan supermarket. Nggak ada sih, kayak ya supermarket kecil lah, CVS tuh di belakang gua ada CVS juga. Gua akan jalan ke sana sembari bercerita, gastar gue balik lagi. Ya, gue pikir itu hotelnya bagus, nggak taunya hotel itu adalah hotel tikus. $12 yang tempatnya para gembel, orang nggak punya duit di situ semua. Tapi hotel itu menolong ya. Banyak teman-teman yang nggak mau ngakui dulu pernah tidur di situ. Emang di situ banyak nilai negatifnya, tapi overall secara keseluruhan di situ membantu kita yang baru datang karena cuma $12 ya. Jadi kalau lu punya duit $300, lu bisa irit. Jadi lo bisa bisa $100 itu lo bisa sekitar seminggu ya kan. Jadi 120 selama 10 hari ya kan. Terus sisanya lo bisa makan, terus lo bisa cari kerja lagi, istirahat dan sebagainya. Jadi kebanyakan tuh anak-anak yang baru datang dari Amerika, yang belum punya apartemen, emang nggak mau tinggal di apartemen yang punya kebebasan tuh di situ semua. Ya udah, gue tidur di situ. Tempatnya sangat kecil. Tempatnya itu kecil sekali, men. Cuman bisa tidur satu badan. Jadi kamarnya itu satu badan. Ada tempat buat berdiri sedikit gitulah. Jadi kayak kamar lu tuh di Indo yang udah jelek, yang kamar lu itu setengahnya lagi gitu. Jadi satu kamar dibagi dua. Jadi kayak flat, dikasih pembatas gitu, tapi privasinya ada. Udah gitu di situ juga $12. Kebanyakan orang-orang yang bebas, kebanyakan orang nggak punya duit kayak situ, tidur di situ karena di situ juga murah. Tapi kalau sebulan ya sekitar $400 juga. Ya seperti itu. Aku tidur di situ. Gue baru datang, besok lagi pergi sama Pak Suhadi. Gue rasa gue ingat langsung diajak ke kasino gue. Jalan ke kasino kan besoknya ya. Jalan kasino. Ya, kasino terus gue dicariin di ketemu temen gue siapa namanya Pak Trisno atau siapa gitu. Pak Tris apa siapa, Mas Tris. Gue disuruh ikut dia gue dapat kerjaan di situ. Di tempat agensi itu ada beberapa agensi, ada orang Malaysia. Wah, kebanyakan gue orang Malaysia lah. Namanya Maci. Nah, di situ gue dapat kerja pertama kali jadi busboy. Jadi busboy di situ selama sebulan. Dan gue ketemu yang namanya Henry. Kerja di situ lumayan lah ya. Kerja di situ lumayan karena di situ rame. Karena gue juga nggak punya duit, baru datang, ya udah gue ambil kerjaan aja yang apa adanya. Yang penting gue bisa hidup bertahan. Kerja di situ sekitar sebulan. Gue udah gajian, gaji gue 1.500, 1.000 nggak salah. Gajian gue 1.000. Gajian gue 1.000. Tipnya lumayan, sehari 50, 60, kadang-kadang malam minggu bisa 80. Lumayan itu pada saat itu. Gue pulang bawa duit sekitar 2.000-an. Dan pada saat itu gue kalau nggak salah gue ketemu si Wawan, sahabat gue sampai hari ini. Gue ketemu dia sama Wawan itu di hotel. Ada di hotel juga dia, di hotel apa namanya? Dia di hotel itu juga ada nama hotelnya. Nama hotelnya dia ketemu hotel apa gitu lupa. Nah, gue ketemu sama Wawan, dikenalin sama Pak Mukri karena gue udah kenal Pak Mukri sebelumnya ya.
gue secara sebelumnya gue udah kenal dia, kerjaan sama Pak Mukri lah. Nah karena gue udah sama Pak Mukri, dikenalin sama si Wawan, temu Wawan tuh. Nah pada saat itu ada cerita, ada Gigi Band baru datang dari Indonesia. Dia mengadakan konser di New York pada saat itu. Ya udah, akhirnya gua baru sekitar sebulan 2 bulan di US, terus gue nonton Gigi. Dan gue nonton Gigi pada saat itu ya lumayan keren. Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas kayaknya baru balik setelah dia rehab ya. gue godain Thomas pas ketemu di Thomas, gue bilang sehat ente, gue gitu. sehat ente, gue bilang gitu. Langsung dia gitu ya udah. Nah, gue cuma godain doang. Pas udah gitu nonton konser kita ya happy di situ nonton konser. Nah, habis nonton konser gue berhenti kerja pada situ kan. Dari itu gue udah nggak kerja, terus gue balik kerja atau gue gimana ceritanya gue lupa. Terus gue berhenti kerja. Akhirnya habis nonton konser gue sakit guys. Gue sakit hampir seminggu itu, gue sakit, nggak ada yang sendirian. Mau ke dokter juga nggak tahu dokternya di mana. Namanya orang baru datang ya kan, nggak ngerti dokternya di mana, gue nggak tahu. Terus akhirnya gue juga sakit selama seminggu. Gue cuman makan mie yang harganya $1,5 itu. Jadi gue makan mie itu $1,5 sama kayak semacam somai gitu, $2 lah gitu. Jadi gue makan itu sehari $3 gue makan. Jadi itu makan sehari atau biasanya ada restoran, bukan restoran, dia kayak ada semacam warung gitu ya di Cinaton. Kalau jam 6 sore itu makanannya dibuang. Nah kalau dibuang dia jual tuh murah, harga $4 apa. Jadi kalau normal tuh sekitar 12, kalau itu harganya $4 atau $3 gitu. Makanannya banyak, bisa dimakan malam sama makan besok pagi gitu loh. Jadi udah kenyang. Ada bule belakang. Pas udah gitu gue makan itu selama seminggu. Akhirnya gue sehat lagi. Gue dapet pekerjaan di agensi di bawah itu, di buildingnya itu di bawah, di tempat agensi. Kantornya itu di bawah, di tempatnya adalah agensi terkenal juga di situ. Nah, gue di situ itu dapat kerjaan busboy lagi di New Jersey. Nah itu gue lumayan, gue kerja hampir setahun di situ. Gue kumpulin duit, gue kirim ke Indonesia hampir setahun lah ya. Karena kan gue ke Amerika juga biayanya juga ini, jadi gue harus menghidupi, baratnya ya ngasih ngirim ke orang tua lah sedikit-sedikit, tapi ada biar ada kebanggaan mereka. Ya udah, waktunya akhirnya gue kerja di sana setahun. Ada orang Indonesia, beberapa orang Indonesia di sana kerja. Terus gue setiap libur ke New York, jalan-jalan, main-main ke Times Square, ketemu sama Wawan lagi, jalan-jalan, ketemu sama Wawan, jalan-jalan gitulah. Dan suatu ketika itu udah dari tahun itu ya, gue keluar, gue pengen jadi pelayan. Akhirnya gue nggak mau jadi busboy terus, gue berubah, udah gue mau jadi pelayan. Akhirnya gue training pelayan di Tokyo, Boston, di Rhode Island. Gue ketemu anak Indo kayak Ali, si Yopi, ada orang Indonesia berapa lagi gue lupa namanya, adalah semuanya Indonesia pokoknya. Emang gue nggak tertarik untuk kerja di dapur pada saat itu. Gue tarik di depan karena di depan itu biar gue bisa bahasa Inggris sedikit ya, meskipun gue nggak begitu bagus bahasa Inggris gue. Dan gue di sana ini ya, ya udah guys, tunggu stop dulu.
tadi balik lagi karena gue mau skip dulu sebentar ya. Gue jadi pelayan, gue di Boston berapa lama, 2 kali balik kalau nggak salah ya. Gue sana belajar jadi pelayan lagi, belajar ini sushi, ini makanan sushi itu isinya apa aja, spider roll isinya apa, spasi tuna apa aja, spasi lobster apa saja, pokoknya gue pikir tuh setiap restoran tuh beda-beda spesial rollnya. Tapi yang jelas kalau kayak California sushi regular, sushi deluxe, terus Boston roll, California roll, eel, cucumber, dragon, terus dragon roll, spider itu semuanya sama, seluruh restoran overall sama. Tapi kalau yang spesial tuh kayaknya itu kreasinya chefnya. Gue belajar itu semua, belajar dapur juga, apa makanan teriyaki itu apa aja yang di dapur, ada teriyaki sauce, chicken teriyaki, beef teriyaki, semuanya pakai teriyaki sauce ya, kayak tuna tata, bukan, kayak ada lah gue lupa namanya siapa. Ya pokoknya makanan dapur ada nabi yaki udon, yosenabe dan semuanya. Nah pas itu gue belajar di situ, terus gue mencoba jadi pelayan di restoran secara profesional, tapi akhirnya overall gue jatuh bangun karena gue orangnya berani. Gue kerja di sini. Akhirnya gue selanjutnya gue kerja di New Jersey juga. New Jersey apa Connecticut ya? Gue lupa. New Jersey, Oyama kayaknya gue kerja di sana. Bukan Oyama namanya, gue lupa. Ya Oyama apa ya? Gue kerja di sana. Gue kerja di sana, akhirnya agak lumayan di situ, restorannya bising, rame, banyak yang makan. Mereka tuh kalau malam minggu tuh udah ngantri. Terus manajer suka ngomong gini ya, I need table right now. Jadi kita tuh harus fokus ngusir tamu secara halus, take order cepat, terus harus pergi karena ada tamu, ada meja baru ada tamu baru mau makan di situ. Jadi karena saking pada saat itu ya ramai banget. Terus gue pindah lagi di situ, lumayan 6 bulan, lumayan juga. Terus gue pindah lagi ke mana ya, habis itu gue kayaknya akhirnya karena gue gak ada duit, gue kerja di restoran apa di daerah New Jersey. Yopi nelfon gue suruh training Habachi. Jadi tapi ya gue ceritain selama dia dari awal sampai sekarang ya semuanya penuh dengan perjuangan sih. Hidup adalah perjuangan, kata Ahmad Dhani gitu, ada lagunya dia, salah satu, hidup adalah perjuangan. Seperti itu. Ya udah guys, terima kasih udah mendengar kisah gue, dan gue mau menceritakan gue training Habachi di part 2 nya kayaknya. Ini part 1 dulu. Jadi kalau udah ini silakan di subscribe, komen, dan loncengnya di bunyiin ya. Jangan lupa di subscribe men. Ini edukasi juga sebenarnya. Nanti gue akan ke teman-teman gue yang ada di sini menceritakan semua pengalamannya dia. Bye, thank you.